Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para guru-guru kita, para imam, para ustadz, para kiai, para ustazah. Yang kami hormati ketua pengurus masjid beserta dengan kepengurusannya. Yang kami hormati ketua PKMT beserta dengan kepengurusannya. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian kami setiap hari Ahad pada maghrib di Masjid Al-Uswah Tanjung Pinang Timur. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Insya Allah dalam satu pekan ke depan ini, beberapa hari ke depan, kita akan kedatangan satu ulama yang alim dari tanah Jawa, yaitu Kiai Haji Idrus Romli. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau mengecek beliau bisa share, bisa browsing atau googling di kanal-kanal YouTube, begitu juga di TikTok dan lain sebagainya, itu ada. Beliau memang pakar di bidang keilmuan, Kiai Haji Idrus Romli. Insya Allah nanti, tadi saya sudah menyampaikan ke Pak Ketua, insya Allah akan safari dakwah di Tanjung Pinang dan akan singgah di Masjid Al-Uswah kita. Jadi beliau ini kebetulan ada perjalanan ke luar negeri, karena biasanya di Malaysia ini menjadi narasumber aswaja, tapi yang berkaitan dengan keilmiahan. Maka karena ada salah satu dari junior beliau yang sama-sama satu alma mater di Tanjung Pinang, beliau berkenan untuk singgah di Tanjung Pinang. Nah, insya Allah nanti kita akan kemas pengajian beliau, tidak monolog tapi dialog, Pak. Dialog. Silahkan Bapak nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya, karena beliau memang di bidang keilmuan itu pas alhamdulillah beberapa fan ilmu itu beliau dalami, bahkan harokah Islamiyah juga beliau dalami. Maka untuk itu hadirin, siapkan pertanyaan Bapak Ibu nanti ketika ada kajian pada pertemuan dengan beliau. Kita rencanakan insya Allah pada Isya, pada sholat Isya. Jadi sholat Isya berjamaah langsung, sehingga nanti waktunya bisa panjang. Nah Bapak Ibu kalau nanti sambil membawa roti atau apa sebagai ganjal perut, karena mungkin bisa sampai 1 sampai 2 jam, Pak. Beliau juga sudah keliling ke Pekanbaru. Terakhir beliau berada dalam satu forum yang membahas tentang Syiah.
Jadi Bapak Ibu nanti boleh bertanya mulai dari fikih, tasawuf, akidah, torekoh, silahkan semuanya, kecuali politik Pak. Nah, kalau Bapak Ibu nanti bertanya, Pak Kiai besok pilpres pilih siapa, nah itu nggak usah ditanyakan Pak, ya kan, itu semua sudah punya pilihan masing-masing, ya kan, itu nanti tidak usah dipertanyakan. Tapi kalau mau membahas Syiah, mulai dari kemarin terakhir di Pekanbaru itu ada yang bertanya, Pak Kiai bagaimana ahli sunnah wal jamaah memberikan satu pemahaman ketika nanti kita di surga itu bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah melihat secara berhadapan-hadapan langsung seperti halnya orang Mujassimah, atau yang Syiah yang versinya begini ya? Beliau kupas tuntas itu Pak. Maka nanti mohon silahkan ditanyakan, tapi yang berkaitan dengan dasar ilmiah, karena kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang hanya ingin menguji, bukan ingin mengetahui tapi menguji. Ini yang agak repot di sini nih. Saya pernah ditanya orang yang mengaku dirinya sudah masuk dunia tasawuf, dia tanya, Pak Ustadz, siapa yang sebenar-benarnya sholat dan siapa yang disolatin? Tanya dia begitu. Nah, ini pertanyaan yang kalau saya jawab akan nilai benar salahnya menurut versi yang dia ketahui, kan gitu, bukan menurut versi keilmuan, keilmiahan. Maka saya balik bertanya, Anda bertanya begitu, kira-kira sampean itu subuhnya tadi jam berapa gitu? Kalau subuhnya itu sudah istiqomah berjamaah, insya Allah jenengan akan merasakan apa sebenarnya sholat dan siapa yang disolatin. Itu akan Anda merasakan, karena tasawuf itu adalah feel, bukan sekedar ucapan yang dibahas dan diperdebatkan. Nah, monggo nanti Bapak Ibu silahkan siapkan pertanyaannya. Nanti kalau pada saat session dengan beliau, kita akan buat majelis taklimnya agak berbeda, tapi majelis taklimnya memang majelis taklim yang bersifat tanya jawab. Kemudian insya Allah nanti saya moderatornya, jadi nanti ada yang memandunya, saya moderator, beliau sebagai narasumbernya. Nah, ini sampaikan kepada khalayak agar nanti bisa rame-rame. Bapak Ibu mau bertanya tentang isu khilafah juga boleh kok Pak gitu. Pak Ustadz bagaimana tentang khilafah gitu kan, ya silahkan, karena memang, atau tanya seputar trinitas ketuhanan juga boleh gitu Pak. Jadi kalau Bapak nanti ingin melihat figur beliau, Kiai Haji Idrus Romli ini, silahkan nanti Bapak Ibu cek di YouTube, ya kan, nanti pertanyaan seperti itu. Kemudian yang kedua, donasi Palestina yang kita himpun bersama-sama sampai dimulai dari pada saat kita sudah pengajian itu Pak di sini, sampai terakhir aksi peduli Palestina kemarin di tepi laut, itu real terkumpul 633 juta real. Kalau ada yang menyampaikan 1 miliar, itu sisanya masih komitmen Pak, masih bagi nama, masih niat. Kita doakan semoga yang niat-niat ini bisa menyumbang dalam bentuk real. Jadi kalau yang real duitnya itu 633 juta. Dan alhamdulillah pada hari Selasa kemarin, karena ada Rakorda Basnas di Bintan yang didatangi langsung oleh pimpinan Basnas Pusat, maka seluruh Basnas Kepulauan Riau termasuk Basnas Provinsi menyalurkan atau mentransfer atau mengirimkan donasi yang sudah dihimpun pada saat Rakorda kemarin. Basnas Batam itu di angka 1,5 miliar yang disetorkan tahap pertama Pak ini. Kemudian Basnas Tanjung Pinang tahap pertama ini mensetorkan di angka 600 juta. Basnas Basnas Anambas itu di angka 330-an juta Pak. Jadi kita masih alhamdulillah berada di kedua. Ya, kita juga memaklumi bahwa wilayah Tanjung Pinang juga tidak segede wilayah Batam.
kan begitu Pak. Kemudian pada saat galang dana termasuk yang di 600 juta itu Pak, kotak infak yang dikelilingkan itu mencapai 83 juta lebih Pak, sekitar 300.000 atau berapa gitu. 83 juta itu kotak infak yang keliling itu. Kemudian hasil penjualan syal itu di angka 66,400.000, 66.400.000. Nanti setelah dipotong modal maka semuanya akan diserahkan kepada, donasikan kepada Basnas. Alhamdulillah sudah include di dalam angka yang 600 juta. Ibu-ibu majelis taklim lewat Permata itu mensetor sekitar 144 juta. Kemudian anak-anak SD, siswa-siswa SD, siswa-siswa SMP di angka 230-an juta. Pak Gubernur 100 juta. Nah, nanti yang komitmen-komitmen ini semoga real bisa wujud dalam bentuk donasi. Tahap pertama 600 juta yang sudah kita kirim, semoga bisa ikut tahap kedua penyaluran ke Palestina. Nah, semoga nanti bisa ikut ke sana karena direncanakan memakai kapal tentara yang bisa memuat banyak gitu Pak. Tahap kedua, alhamdulillah sudah hampir terkumpul 207 juta plus 50 dolar. Ini tahap yang kedua yang dihimpun oleh Basnas. Jadi kami masih membuka open donasinya untuk sampai di bulan Desember nanti. Nah, hadirin, ketika nanti sudah tutup, totalitas yang bisa dihimpun nanti akan kita share, akan kita umumkan. Bahkan mungkin kalau sempat nanti kita akan buatkan spanduk, sehingga nanti transparansi daripada donasi yang terhimpun itu betul-betul bisa diakses oleh publik, oleh umat. Sehingga donasi yang dikumpulkan itu Bapak Ibu percaya bahwa memang donasi itu disalurkan melalui Basnas Pusat. Ini yang akan kami sampaikan tentang transparansinya. Dan alhamdulillah yang 600 sudah kami umumkan lewat akun-akun resmi Basnas Kota Tanjung Pinang di angka 600 juta. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, ini sedang viral, sedang ramai bentrokan yang terjadi di Bitung, di Sulawesi Utara, antara masa yang pro Israel dan yang pro Palestina. Dan memang kabar yang saya tangkap ada yang sampai meninggal dunia. Nah, hadirin, melihat, mendengar dan mengetahui info ini, kita tetap ikut prihatin Pak, karena yang meninggal adalah di kubu yang pro Palestina, kaum muslimin. Ini jelas kita prihatin. Tapi kita tetap berdoa kepada Allah semoga kondisi Indonesia ini tetap aman, damai, dan kita percayakan kepada kepolisian, aparat penegak hukum bisa mengambil langkah yang seadil-adilnya, kemudian bisa menuntaskan ini tanpa kita harus terprovokasi untuk ikut dalam aksi yang semakin membuat kita semua tambah ricuh nantinya. Jadi tetap jaga emosi kita, jangan terprovokasi. Prihatin tetap Pak, saya pun jelas ikut prihatin dengan hal ini. MUI Pusat juga ikut prihatin Pak. Dan kemarin sudah saya baca bagaimana statement daripada salah satu pengurus MUI Pusat tentang kejadian ini. Tapi kita sebagai orang yang mempunyai pendidikan, orang yang mempunyai pengetahuan, dan orang yang mempunyai kesadaran berbangsa bernegara, tentu tidak akan mengambil jalan yang emosional. Kita tetap percayakan kepada aparat penegak hukum, pada hal ini adalah kepolisian, dan kita doakan semoga bisa wujud keadilan yang seadil-adilnya. Dan kita doakan semoga yang meninggal menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diberi kesabaran bagi pihak keluarga yang ditinggalkan. Untuk kepedulian kita kepada saudara kita di Palestina tetap Pak, kita tetap akan berdiri di mana pihak yang memang kita wajib untuk membelanya, wajib untuk ikut bersimpati, berempati kepadanya karena tragedi kemanusiaannya.
Begitu juga dengan ukhuwah Islamiyahnya. Dan kita tetap doakan mereka, semoga mereka dilindungi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diselamatkan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah beberapa hal penting yang kami sampaikan sebelum pengajian kita lanjutkan. Semoga informasi-informasi ini menambah pengetahuan kita, dan informasi ini semakin menyejukkan hati kita agar kita tidak mudah terpancing emosional kita mensikapi perkembangan-perkembangan yang hari demi hari yang semakin sepertinya akan semakin memanaskan itu. Dan kita berdoa semoga tidak terjadi perang yang lebih besar lagi. Amin ya rabbal alamin. Karena apapun alasannya, dalam peperangan itu hanya ada penderitaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana kita membangun karakter sehingga perilaku kita, sehingga diri kita ini, hadirin, masuk dalam golongan orang yang beruntung dunia akhirat, yang bahagia dunia akhirat, yang sukses dunia akhirat, yang selamat dunia akhirat. Nah, karakter perilaku kita ini dibangun berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin, seorang ulama memberikan nasihat kepada kita, kalau memang ingin hidup bahagia dari dunia sampai akhirat, mempunyai sudut pandang yang benar terhadap kehidupan dunia, ridho dengan segala yang Allah berikan kepada kita, bahkan kita akan menjadi insan yang pasti, Pak, selamat dunia akhirat, selamat dari hukum dunia, selamat juga dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah interaksi seorang hamba yang mencakup 3 perkara. Yang pertama, interaksi dirinya dengan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, interaksi antara dirinya dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, interaksi antara dirinya dengan makhluknya Allah. Yang pertama, hadirin, interaksi antara dirinya dengan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana membangun interaksi itu sehingga perilakunya mengantarkan dirinya ini menjadi insan yang selamat dunia akhirat. Yang pertama, hadirin, antakuna himmatahu ibadallahi ta'ala wa hafidhus shalah wa hafidhu qiraatil Quran wa itba'as sunnah. Jadi hadirin, yang pertama adalah bahwa seluruh perjalanan hidupnya, seluruh aktivitas hidupnya, seluruh kegiatan hidupnya itu didasari dengan sebuah motivasi ibadah kepada Allah. Itu, Pak. Kalau kita sudah didasari dengan rasa itu, ibadah kepada Allah, maka semua yang kita kerjakan itu tidak akan membuat diri kita kecewa. Semuanya. Kita menjadi, misalkan Bapak diamanahkan menjadi ketua RT, misalkan gitu, Pak. Ini mohon maaf ini, misalkan. Dalam memimpin sebuah komunitas warga yang lingkupnya itu se-RT, Pak, apapun, semaksimal apapun, sebaik apapun, sesempurna apapun seorang RT, pasti ada warga yang tidak puas, dan pasti akan ada warga yang protes, ada juga warga yang ngomongin kejelekan RT-nya. Ini mohon maaf Pak. Nah, hadirin, kalau seorang RT yang dia kerjakan semuanya diniatkan atau didasarkan dalam sebuah pondasi motivasinya ibadah kepada Allah, maka bentuk
tanggapan negatif apapun dari warga tidak akan membuat dia kecewa, Pak. Indahnya di situ, Pak. Lah karena niatnya ibadah kepada Allah. Jadi warga mau kecewa atau tidak, yang penting sudah maksimal memberikan pelayanan yang baik, maka itu tidak akan membuat rubah kesemangatan maupun keniatannya. Akan fokus terus, Pak. Begitu juga ketika Bapak menjadi pengurus masjid, misalkan begitu, Pak. Pengurus masjid itu sudahlah capek, ya kan itu kan. Kalau ada hal yang sedikit membuat jamaah kecewa, jamaahnya protes, tidak ada gajinya sama sekali, Pak. Tapi kalau didasarkan dalam sebuah konsep ibadah kepada Allah, inilah bentuk pengabdian saya kepada Allah, yaitu menjadi seorang pengurus masjid. Maka apapun yang dikomplain oleh jamaah, dia akan legowo menerima, Pak. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah dasarnya. Jadi apapun hasil yang sudah dia perbuat kemudian ditanggapin jamaahnya kurang baik, nggak akan kecewa. Lawang niatnya ibadah, Bapak. Bapak begitu juga dari rumah, ketika mau datang ke majelis taklim di sini, Pak. Kalau niatnya mau ibadah, maka yang ngisi ini siapapun hadirin, apakah ceramahnya baik atau buruk, bagus atau enggak, berbobot atau enggak ngaruh, Pak. Wong niatnya saya mau duduk di majelis ilmu, ibadah kepada Allah. Bekerja juga begitu. Pokoknya orang itu kalau sudah didasari motivasinya taat ibadah kepada Allah, selesai, Pak. Enggak akan kecewa. Yang kedua hadirin adalah wa hafidha 'ala sholatil khamsi. Menjaga sholat 5 waktu, Pak. Konsisten, sungguh-sungguh waktunya, upayakan terus untuk berjamaah. Maka nanti dampak efek dari menjaga sholat 5 waktu berjamaah itu besarnya luar biasa, Pak. Hidupnya tenang, rezekinya barokah, umurnya insya Allah barokah. Yang jarang ke masjid pasti banyak masalah, pikirannya nggak tenang, pikirannya resah. Karena paling tidak, misalkan Bapak punya waktu hidup dikurangin tidur itu misalkan misalkan sekitar 15 jam gitu ya, Pak ya. Itu kalau kita sering ke masjid, maka sepersekian waktu hidup kita itu sudah dihabiskan dalam masa-masa ketenangan, Pak. Karena di masjid itu tenang, damai. Nah hadirin, ini menjaga sholat 5 waktu. Kemudian hadirin, yang ketiga, karena ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu agak singkat. Yang ketiga hadirin, menjaga keistiqomahan di dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu, Pak, saraf-saraf sensor kita itu berjalan semuanya. Mata yang kalau kita nengok kadang fokus tanpa berkedip, tapi begitu membaca Al-Quran maka telapak mata kita akan terus istiqomah secara periodik teratur bergerak ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Mulut juga begitu, sehingga jarang stroke orang yang membaca istiqomah membaca Al-Quran, jarang stroke di bagian mulutnya, Pak. Meskipun kita tidak boleh suudzon, kalau yang stroke pas bagian mulutnya kemudian kita ngomong itu pasti males baca Al-Quran. Nggak boleh kayak gitu juga gitu, Pak. Ini kita akan menilai untuk kita, Pak, bukan untuk kepada orang lain. Kemudian pikiran, dengan membaca Al-Quran itu kita terus terlatih untuk konsentrasi. Maka jarang ada orang yang istiqomah membaca Al-Quran pikun, itu jarang, Pak. Jarang sekali. Walaupun seperti tadi, kalau ada orang pikun, kita tidak boleh menjustis orang itu pasti males membaca Al-Quran. Nggak boleh juga, Pak. Karena kita terlalu fokus dan saraf-saraf kita akan berjalan seperti itu. Itu baru pengaruh kesehatannya, belum pengaruh di dalam masalah pahalanya, belum pengaruh dalam masalah ketenangan jiwanya. Begitu seterusnya hadirin. Kemudian yang berkaitan dengan diri kita, interaksi kita kepada Rasulullah SAW adalah itba'us sunnah. Semaksimal mungkin kita mengikuti sunnah Rasul. Nah sunnah Rasul itu nggak melulu poligami, Pak. Ini asal membahas sunnah Rasul identik dengan poligami melulu.
Atau sunnah Rasul malam Jumat hanya mendatangi istri saja? Enggak seperti itu. Dari hal yang mulai kecil, makan pakai tangan kanan, pakai bismillah, kemudian keluar masjid pakai kaki kiri, masuk masjid pakai kaki kanan. Hal yang terkecil apapun dalam konsep hidup 24 jam disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah ada nilai pahalanya yang luar biasa. Bahkan dibandingkan dengan dunia seisinya masih berharga itu. Karena harta yang kita miliki, meskipun memiliki dunia seisinya, satu saat akan kita tinggalkan. Tapi kalau kita setiap aktivitas hidup mengikuti sunnah Rasul, ada nilai pahalanya yang sampai akhirat kita dapatkan. Contoh misalkan duduk, minum jangan dengan berdiri. Ini kan sepele, Pak. Minum dengan duduk. Tapi ini sunnah Rasul. Ada nilai ibadahnya, Pak. Jadi kita mengikuti sunnah Rasul dari yang mampu. Kalau ada yang ngomong, sekalian saja, nggak usah pakai motor, tapi pakai unta. Kalau mampu, silahkan pakai unta. Kalau mampu, kan gitu, Pak. Saya kalau mampu, Pak, mau pakai unta. Dari rumah ke sini pakai unta, Pak. Tapi nggak mampu, Pak. Ya sudah, pakai motor saja, kan gitu kan. Rasul pakai kuda. Kalau perlu sekalian ikut sunnah pakai kuda. Oh siap, betul, saya niat pakai kuda, Pak. Tapi ternyata kuda dengan motor mahal kudanya, kan gitu. Dan saya nggak mampu itu, gitu. Maka saya jalani yang mampu. Bapak mampu pelihara jenggot, pelihara, Pak. Itu sunnah. Saya nggak percaya kalau ada bidadarinya. Loh, ini yang ngomong Rasulullah, kok nggak percaya? Gimana? Kalau pengen percaya, pengen melihat, meninggal dulu nanti saksikan pahalanya jenggot yang ada bidadari, kan selesai. Baliknya ke dunia bagaimana, Pak Ustadz? Ya mohon maaf, saya nggak punya jalurnya, kan itu, Pak. Cari sendiri baliknya ke dunia, kan itu. Tapi kalau nggak mampu ya nggak usah pelihara. Aduh Pak Ustadz, mohon maaf, saya akui kalau pelihara jenggot itu sunnah, tapi saya belum mampu pelihara jenggot. Ya sudah, nggak usah paksakan. Pelihara kumis saja kan boleh, kan? Pelihara kumis boleh gitu. Tapi ada juga yang nggak mau pelihara kumis. Kayaknya kok berat sekali di bibir, Pak Ustadz. Ya sudah, nggak usah pelihara, kan gitu, Pak. Sunnah itu kan bukan sebuah paksaan, kan gitu, Pak. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini itba'us sunnah, interaksi kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Jumat sunnah potong kuku, potong bulu kemaluan. Bukan potong kemaluan, bukan, Pak. Habis kalau setiap Jumat dipotongin, kan gitu. Potong bulu kemaluan itu maksimal 40 hari harus dipotong. Itu sunnah, Pak. Ya kan? Kalau tidak dipotong, ya jadi tempat gandulanya setan, gitu. Saya nggak nampak di situ ada setannya, Pak Ustadz. Ya mati dulu baru nampak nanti, kan itu. Nggak nampak aja kita sudah tergoda, apalagi nampak, kan itu, Pak, ya. Jadi ini hadirin hal yang sepele bagi sebagian orang, karena ini sebuah kebiasaan yang tetap rutinitas kita jalan. Tapi akan ada nilai pahalanya ketika didasarkan dengan sunnah. Nah monggo jenengan nanti cari, ikuti terus pengajian kita. Insya Allah nanti kita kaji amalan adab-adab sunnah sehari-hari, termasuk tidur, Pak. Tidur bagaimana yang sunnah, ya kan? Kemudian kencing bagaimana yang sunnah, kita pelajari. Nanti setelah pelajaran Minhajul Abidin selesai, Pak. Ini kan sebagai tambahan agar kita tidak monoton. Kemudian hadirin, bagaimana interaksi diri kita dengan diri kita sendiri, kita dengan diri kita sendiri. Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah wa qalilan fil qaul fi ma la yataju ilaihi. Kemudian wara'an fi ma qala au kathuran minal haram wa syubhat. Bagaimana memanage kita agar selamat, Pak? Yang pertama hadirin, zuhudlah urusan dunia, rakuslah urusan akhirat. Urusan dunia zuhud, Pak. Jadi kalau kita ini, Pak, makan, ini bukan berarti tidak boleh menikmati makanan, tidak, Pak, ya, tidak. Kalau kita ini makan sudah bisa terasa nikmat dengan satu lauk atau dua lauk, ngapain pula harus dengan lauk yang seabrek gitu loh, Pak. Kan gitu toh.
Tapi kalau pas ada kesempatan ya alhamdulillah, asal perut masih mampu, kan gitu Pak ya. Misalkan Bapak hari-hari di rumah 1, 2, 3 lauk, alhamdulillah sudah cukup. Pas di hotel acara breakfast, pas sarapan itu kan makanan banyaknya luar biasa. Silahkan kalau dinikmati, asal ini Pak, jangan sampai mubazir. Nah ini mohon maaf, beberapa jamaah umroh yang sedikit ada masukan sebelum nanti Bapak berangkat, Ibu berangkat umroh. Biasanya di hotel di Mekah itu makanan 3 kali makan itu full terus. Ini pas 3 kali makan jangan dipoto Mas, ini bahaya sekali ini karena mendekati pilpres kan gitu Pak ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi kadang overdosis di dalam mengambil seakan-akan perutnya mampu gitu loh Pak. Ada nasi goreng, nasi biryani, nasi lemak kan gitu Pak ya, lontong, ada semua. Karena overdosis akhirnya kita ngambil semua, begitu makan Masya Allah baru 2-3 suap udah enak, akhirnya mubazir. Jangan begitu. Kalau memang mampu ambil semuanya silahkan, mampu kok ya kan. Dan ukuran mampu masing-masing orang itu kan beda-beda. Jadi kembali ke sini, zuhud. Biasanya orang yang terlilit hutang banyak itu karena hilang rasa zuhudnya Pak. Rumah sudah bagus, motor ada, mobil ada. Hadirin, karena kurang zuhudnya akhirnya pengen tambah mobil satu lagi Pak. Gajinya nggak keluar-keluar itu sertifikatnya Pak. Sekolah melulu Pak. Jadi SK-nya jarang di rumah Pak. Ya karena habis ini sudah ambil, habis ini sudah ambil. Kurang rasa zuhudnya. Tapi kalau zuhud, insya Allah Pak, dengan gaji yang Bapak punya itu cukup, insya Allah cukup. Yang membuat nggak cukup kan manajemen keuangan kita yang kadang salah. Ini masalah zuhud. Insya Allah Pak, kalau zuhud selamat Pak. Urusan akhirat, rakus Pak. Ada pengajian di sini datangi, pengajian sana datangi, masjid sana datangi, masjid sini datangi, rakus Pak. Karena perjalanan kita ini setelah di dunia ini panjangnya luar biasa. Di dunia ini hadirin, nggak terasa. Ini bapak-bapak yang sudah 50-an naik. Masa SMA itu kayaknya baru kemarin Pak. Kuliah kayaknya baru kemarin. Tepung tawar nikah kayaknya baru kemarin. Tahu-tahu sekarang sudah 50 Pak. Anak sudah mau minta nikah Pak. Ya kan? 50 naik 60, yang 60 udah beda lagi nanti perasaannya Pak. Padahal kalau sudah meninggal di dalam kubur siapapun mesti sendirian Pak. Kecuali amal soleh saja yang menemaninya. Ini akan menjadi satu pemikiran tersendiri untuk membangkitkan kesadaran warrohibun fil akhirah, semangat untuk urusan akhirat. Untuk urusan dunia udahlah cukup, insya Allah cukup. Di akhirat habis pokoknya. Sholat sunnah itu Pak, Isra kerjakan, duha dikerjakan, qobliyah ba'diyah kerjakan, fardu dijaga. Pokoknya Pak, habis sholat isya udah rindu nak sholat tahajud sudah rindu mau sholat subuh berjamaah. Itu Pak, insya Allah mesti selamat kalau kayak gitu Pak. Kemudian yang kedua, qala fil qaul, sedikit di dalam masalah berbicara, mampu memanage pembicaraan antara yang seharusnya saya ngomong dengan yang seharusnya tidak ngomong. Ini pandai Pak, ini Pak mesti selamat Pak. Jadi dia bisa betul-betul memanage masalah omongan yang dibicarakan. Dan kebanyakan memang seseorang itu terpleset jatuh karena omongan. Kalau sekarang ya bisa melebar kepada media sosial. Berapa banyak orang yang kemarin di atas puncaknya, ya kan, pamor luar biasa, harta pangkat jabatan setinggi itu, kepleset ngomong habis Pak. 2-3 hari, 1 bulan selesai semua. Ada yang seperti itu Pak. Hati-hati betul. Jadi kita ini sudah waktunya pandai-pandai ngomong. Kalaulah memang omongan kita ini hanya menyakitkan orang lain, lebih baik kan diam Pak. Kan gitu tuh Pak. Tapi kalau omongan kita bermanfaat ya ngomonglah, kan gitu.
Kadang kita ini begitu ngomong, yang repot ini Pak, yang paling naudzubillah, begitu ngomong, omongan kita bisa nyakitin orang lain, kita malah bangga. Wah, itu yang bahaya sekali Pak. Kita ngomong, omongan kita bisa nyakitin orang lain, dan orang lain itu betul-betul sakit hati karena omongan kita bukan malah merasa bersalah, tapi malah bangga dan puas. Wah, itu yang bahaya Pak. Hati-hati masalah omongan. Kemudian waroyan fima, di dalam perkara kola sedikit au kathuran atau banyak. Warok, hati-hati di dalam perkara baik sedikit maupun banyak, yang subhat dan yang haram. Hadirin, sikap kehati-hatian itulah yang insya Allah akan membuat kita selamat. Tapi kalau waroknya hilang, apalagi ketika ada satu ungkapan yang membuat semangat di dalam melanggar kehati-hatiannya, kan cuman sedikit Pak Ustadz. Nah itu Pak, itu bahaya sekali itu. Haram itu yang sedikit juga haram, yang banyak juga haram. Sama-sama menang judi lotre, yang dapat 60.000 itu haram, yang dapat 1 miliar ya haram. Jangan kemudian yang 6.000 halal lah Pak Ustadz, enggak, ya haram gitu. Makanya hadirin, diperlukannya sifat warok dalam perkara yang sedikit maupun yang banyak. Dan umumnya ketika sedikit itu masih bisa nahan Pak, tapi kalau sudah banyak terpleset, nah itu bahaya Pak. Kalau sedikit bisa nahan, tapi kalau sudah banyak terpleset. Nah yang repot lagi, bahasa sopannya bukan membuat kemaksiatan dan kesalahan, biasanya dibungkus dengan kata-kata khilaf gitu loh Pak. Seorang pemimpin khilaf, menyelundupkan duit. Oh, menyelundupkan duit kok khilaf, bukan itu Pak ya. Ada lagi seorang ini khilaf, akhirnya berzina dengan anak didiknya, diniatin kok khilaf gitu loh Pak ya. Kan aneh toh ya kan. Nah ini yang ketiga, zuhud urusan dunia, semangat rakus urusan akhirat. Pandai memanage pembicaraan dan media sosialnya. Yang ketiga adalah warok di dalam masalah urusan harta, benda, jabatan, pangkat Pak, baik itu yang sedikit maupun yang banyak. Yang keempat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam dirinya ayakina sakhian kariman. Nah ini, kalau ini sudah kepada diri sendiri, yang berimbas berdampak juga kepada orang lain. Apa hadirin? Wujudkan diri kita, wujudkan diri kita. Upayakan betul-betul menjadi seorang hamba Allah yang askhia, yang dermawan, yang gemar menolong. Hadirin, besok di yaumal kiamat, saat kita di padang mahsyar, itu hajat kita itu luar biasa banyaknya. Yang pengen agar tidak haus, yang pengen agar tidak kepanasan, yang pengen, pokoknya kita membutuhkan kehajat itu yang luar biasa saat itu. Barang siapa yang menunaikan hajat saudara muslimnya satu saja, maka Allah akan tunaikan hajat-hajatnya nanti di akhirat. Maka gemarlah menolong, askia, dermawan, kariman, penuh rasa kasih sayang. Makanya hadirin, menanggapi peristiwa yang ada di Bitung ini, tersentak kita sebagai sesama umat Islam, tersentak kita, terpacu kita, terbakar kita kesemangatan sebagai ukhuwah Islamiyah. Namun hadirin ingat, kita ini sebagai hamba yang ingin sukses dunia akhirat, ada unsur kariman, yang kasih sayang. Bahkan Sayyidina Ali saja ketika sudah pedang terhunus ke lehernya, leher musuhnya, siap memenggal, tapi begitu diludahin dia nggak jadi. Maka kemudian dia bertanya, ini yang sedang ancam dengan pedang, ya Amirul Mukminin, kenapa anda tidak jadi membunuhku? Ya Ali, waktu itu masih perang dalam zaman sahabat. Ya Ali, kenapa kamu tidak membunuhku? Jawab Sayyidina Ali radhiyallahu an, karena pada saat yang lalu
saya berperang di jalan Allah. Tapi begitu kamu meludahin, emosiku muncul, maka aku membunuhmu berdasarkan emosiku. Aku nggak jadi membunuh. Orang itu akhirnya tersungkur, Pak, syahadat seketika, melihat bagaimana akhlaknya orang Islam. Hari ini mungkin kita tersentak dengan kabar meninggalnya salah satu saudara kita. Tapi di sini ada aparat hukum, ada kepolisian, dan kita menginginkan sistem kondisif kedamaian ada di negeri NKRI ini. Maka cukup kita percayakan kepada aparat hukum untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan terlalu emosi. Kalau gegabah nanti kita yang rugi, Pak. Ada di kota kami dulu, Pak. Jadi ada oknum-oknum itu dengan alasan menjual buku, Pak, menjual buku. Di dalam buku-buku itu diedarkan ke orang-orang Islam, gitu loh. Akhirnya orang itu ditangkap karena diingatkan oleh RT-nya sudah nggak bergeming, jangan menjual buku, jangan jualannya nggak masalah, tapi syiar agamamu itulah yang menjadi masalah. Nanti jadi repot, jadi ribet. Sudah diingatkan masih tetap seperti itu. Akhirnya masyarakat tidak puas, ditangkap, dibawa ke kepolisian, disidang, Pak. Vonis 2 tahun. Nah, orang Islam nggak puas. Kenapa cuma 2 tahun? Harusnya kan ancaman begini-begini sampai sekian tahun. Karena emosi malah membakar tempat ibadah orang lain. Akhirnya orang Islam sendiri sebanyak puluhan ditangkap juga, Pak, masuk penjara juga akhirnya. Kan repot toh, Pak. Jadi kita tetap bertindak dengan akal logika yang bagus. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayakuna rahiman bima khalqallahu ta'ala, khalqallahi ta'ala. Jadi mempunyai wujud kasih sayang kepada sesama makhluknya Allah. Makhluknya Allah, ciptaan Allah tidak melulu manusia, ada hewan, bahkan ada benda yang mati itu makhluknya Allah. Makanya salah satu adab dalam Islam, kalau berjalan, Pak, tidak boleh menendang-nendang batu, Pak. Tadi batu ditendang-tendang, enggak boleh, singkirkan agar tidak membuat bahaya orang lain. Dan juga tidak boleh memetik-metik pepohonan yang memang tidak dibutuhkan untuk dipetik. Nah, kalau mengganggu atau ada kebutuhan untuk makan ternak, monggo silakan. Itu memang ada alasan yang memang Allah tumbuhkan itu untuk berkhidmat kepada manusia, makhluk-makhluk itu. Tapi kalau nggak ada kepentingannya, Pak, ya sudah, jangan dipetik. Bahkan kalau sudah ihram, sudah niat untuk umrah atau haji, tidak boleh memetik pepohonan. Kalau memetik, dendanya dam, 1 ekor kambing. Dan saya pernah menyaksikan kejadian, Pak, zaman haji kami, Pak. Jadi di Padang Arafah itu, Pak, malam udah selesai mau pindah. Nah, saya perhatikan ada jamaah ini yang memang kebiasaannya bersih-bersih mungkin, Pak. Dia kalau lihat yang berserak itu nggak tahan gitu loh. Akhirnya di tenda itu yang ada botol-botol yang berserak, makanan bekas makanan kotak berserak, beliau pungutin, ya kan? Habis pungutin, masuk kantong sampah. Belum sempat cuci tangan, ada pengumuman jamaah haji kloter sekian segera naik bis, segera keluar dari Padang Arafah, bis sudah menunggu di luar. Karena dia masih kotor, mungkin kebiasaan di rumah, petiklah pohon itu, daun itu, Pak, dipetik buat cuci tangannya. Ya Allah, Bu, saya bilang gitu. Kenapa, Pak Ustadz? Kan tidak boleh memotong pohon. Allahu Akbar, dia langsung begini, kaget. Kalau memotong pohon, memetik pohon kayak gitu kan kena dam. Jadi saya kena dam, Pak Ustadz, ya kena dam. Seekor kambing. Nah, ini ajaran untuk memotong tumbuhan yang tidak diperlukan itu dalam ritual ibadah haji dan umroh itu sudah ada dan ditekankan untuk itu. Makanya salah satu adab dalam syariat Islam, kalau kita jalan nggak boleh memotong-motong, memetik-metik tumbuhan yang memang nggak diperlukan, sampai sedetil itu. Nah, hadirin, inilah membangun karakter. Maka insya Allah kalau kita berperilaku seperti itu aman, Pak, selamat, Pak, dunia akhirat bahagia, Pak. Yang membuat kita celaka itu kalau sudah nganeh-nganehi keluar dari syariah yang telah Allah tetapkan. Punya istri di rumah selingkuh,
mesti jadi susah, jadi repot, ya kan? Punya suami yang memperhatikan, masih pula WA-WA-an dengan mantan, kan gitu Pak ya. Itu jadi masalah pasti, kan gitu Pak. Nah hadirin, ketika fokus dalam taat pada Allah, insya Allah Allah akan selamatkan kita dan kita akan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan. Hadirin, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah di pekan yang akan datang kita kembali lagi membahas kitab Minhajul Abidin. Nanti sudah masuk tahapan selanjutnya. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus dalam takwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.